Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tunas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjumpai Sobat Tunas semuanya dalam acara khusus spesial 35 tahun SMK Tunas Harapan Pati. Saya, Siti Maulidatul Holisah, selaku host, akan mengundang para narasumber untuk bercerita banyak tentang kisah-kisah yang terjadi selama mengajar di SMK Tunas Harapan Pati. Inilah talk show Guru Punya Cerita. Kilas balik cerita bersama SMK Tunas Harapan Pati. Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan memberikan komentar di kolom komentar di YouTube atau di sosial media kami yang lain, dan bisa juga memberikan pendapat siapa yang akan kami undang duluan di episode-episode selanjutnya. Pada episode kali ini telah bergabung bersama kami ada 3 guru spesial. Karena perdana episode spesial, langsung saja kita akan menyapa ketiga narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Sukaryo. Selamat datang Bapak di acara talk show. Selamat datang Buli. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Bapak Bowo, SPD. Silakan Bapak bisa menyapa Sobat Tunas dulu. Ya, selamat pagi menjelang siang. Baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bowo, guru SMK Tunas Harapan Pati. Siap, terima kasih Bapak. Nanti kita lanjut bincangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak asing lagi, yang mungkin semuanya sudah tahu. Bapak Joko Suranto, SPD MPD. Silakan menyapa Sobat Tunas dulu Bapak Joko. Terima kasih semuanya sahabat Tunas ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan semuanya. Terima kasih dan selalu bahagia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir di episode perdana talk show spesial 35 tahun SMK Tunas Harapan. Kita akan bincang-bincang santai terkait dengan pengalaman yang sudah dijalani Bapak-Bapak selama bergabung di SMK Tunas Harapan Pati. Kita akan mulai dari Pak Karyo dulu. Pak Karyo bergabung di Tunas Harapan sejak tahun berapa? Sejak tahun 1993. 1993. Bulannya bulan Mei. Bulan Mei berarti sudah berapa tahun ke sekarang ya Pak? Kalau sekarang mungkin 31 ya, mau berjalan 32 lah. 32 tahun, ya. Sudah 3 dekade ya 3 Pak? 3 dekade. Baik, kita ke Pak Bowo dulu. Kalau Pak Bowo tahun berapa Pak bergabung? Bergabung dari tahun 1994, awal tahun Juli 1994 ya Pak, berarti 1 tahun setelah Pak Karyo ya. 30 tahun menuju ke 31. 30 tahun membersamai SMK Tunas Harapan Pati. Pak Joko, tahun berapa bergabung dengan Tunas Harapan? Saya masuk di SMK Tunas Harapan Pati itu mulai tahun 1996. Berarti tepatnya juga di bulan Juli sama. 2 tahun setelah Pak Bowo ya? Betul ya. Berarti sudah sekitar 28 ya. 28 lebih, 28 mau 29 ya Pak, mau 29 betul, ya. tahun. Baik. Sudah lama. Ternyata kalau ini lulusan berarti sudah ada 30 lulusan ya Pak ya, yang sudah panjenengan bersamai selama bersama Tunas Harapan. Nah sekarang kita bernostalgia dulu, pas awal-awal masuk Pak tahun 1993, bagaimana kondisi Tunas Harapan dibandingkan sekarang? Tahun 93 itu saya masuk itu Tunas Harapan itu sudah bangunannya sudah sangat bagus. Kalau kita banding dengan sekolah-sekolah yang lain, maaf ini saya bandingkan untuk swasta ya, itu sudah teratur. Bentuk-bentuknya, kemudian bangunannya itu sudah teratur, sudah tertata. Cuma dengan berjalannya waktu, bangunan-bangunan yang tahun 93 itu, untuk sekarang itu sudah tidak ada yang masih. Sama sekali Pak? Sama sekali, semuanya sudah ganti semua. Sudah totalitas berubah. Ya. Mungkin ada beberapa guru yang mempunyai foto-foto itu besok mungkin bisa diundang Buli,
bisa ditunjukkan kapan tahun 9 sekian itu seperti apa sampai tahun 2024. Kalau kesannya Pak dari bangunan yang lama di tahun 93 berubah dengan bangunan yang sekarang, kira-kira bagaimana menurut Pak Karyo? Wah ya sangat jauh ya. Kalau dulu itu tahun 95 kalau nggak salah, itu ada gedung D sekarang itu lantai 2. Dan itu satu-satunya yang lantai 2 pada saat itu. Dan yang lain Berarti satu lantai baru ya Pak? Satu lantai semua. Nah sekarang sudah ada yang lantai 3, lantai 2, udah sangat luar biasa lah. Sudah mungkin kalau di persen mungkin 1000% itu kita berubah. Masuk termasuk kondisi lingkungannya. Kalau dulu ya masih gersang karena memang baru dan pohon-pohon itu juga masih tidak begitu besar. Sehingga kalau siang hari itu agak panas. Kemudian halaman itu belum ada paving, belum ada plesteran, itu masih tanah liat. Jadi kalau siang hari itu ada angin dari utara karena aulanya itu belum ada dulu, walaupun sekarang sudah dibongkar lagi. Itu ya debu itu bertaburan masuk di dalam kelas yang memang di sebelah selatannya karena siang hari kan angin laut. Nah itu ya masuk. Tapi ya, itulah kita pada saat itu. Dan kita ya santai saja untuk usaha itu karena kondisinya memang begitu. Kira-kira yang kondisi seperti itu Pak, bangunan dari tahun 93 bertahan sampai tahun berapa kalau saya ingat Pak Karyo? Sampai berubah total menjadi ini ya? Ya sejak kepemimpinan Bu Eni. Jadi Bu Eni dengan saya itu masuknya sama. Oh, sama di 93 ya 93, sama-sama 93, tetapi beda jabatan. Kalau Bu Eni masuk langsung jadi kepala sekolah, kalau saya masuk jadi karyawannya Bu Eni. Gitu. Oh, jadi ketua jurusan Pak? Belum. Oh, belum. Masih guru biasa. Pada saat itu saya 93 itu mengajar di otomotif. Itu yang ketua jurusannya itu saya itu adalah almarhum Pak Gus Wiono. Oh, almarhum Pak Agus dulu ketua jurusan otomotif. Oh, baik Pak Karyo. Nanti kita lanjutkan ceritanya lagi tentang berapa lama Pak Karyo menjadi ketua jurusan. Sekarang kita ke Pak Bowo. Pas awal mengajar di Tunas Harapan, kesannya pertama kali punya siswa SMK. Gimana Pak? Kesan yang ada kelasnya masih terbatas ya. Terbatas ya. Dulu langsung di jurusan teknik mesin ya? Teknik mesin perkakas ya. Dulu mesin perkakas. Namanya teknik mesin perkakas. Nah, dulu kan hanya 3 jurusan. Listrik, otomotif, sama mesin perkakas. Mesin perkakas. Jadi siswanya masih terbatas. Oh, kalau mesin perkakas sendiri ada berapa kelas dulu pas 3 kelas. Masuk? 3 kelas. Ya. 3 kelas ini 10, 11, 12 apa masing-masing 3 kelas? Masing-masing tingkat itu 3 kelas. 3 kelas. Pas pertama kali masuk mengajar di kelas berapa, Pak? Saya di kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Ada 6 mata pelajaran ya. Ada gambar teknik. 6 mata pelajaran? Iya. 1 guru? 1 guru. Wah, luar biasa ya. Ada... Yang alumni tahun itu ya bisa komen ya. Iya, ada... Semuanya diajar Pak Bowo ya. Iya, tapi kan banyak pelajarannya. Jadi pada waktu itu ada 6 pelajaran kerja bangku, gambar teknik, OAS, kemudian mekanika teknik, teknologi mekanik, dan pemesinan dasar. Oh. Memang pelajarannya sendiri banyak ya banyak, waktu itu. Iya. Kalau tahun 94 itu berarti kurikulum apa ya? KBK mungkin ya Pak? Kurikulumnya ya kurikulum 2006 apa ya? Itu masih 94. Ya. Berarti kurikulum yang lama itu apa Pak Joko ya kurikulumnya ya? Berbasis kompetensi mungkin ya Mas. Belum kompetensi. Oh belum? Belum masih umum. Masih umum ya. Kelas saja belum dipecahkan. Kelas itu masih ikut mesin perkakas ya waktu itu. Kemudian otomotif juga belum dipecah, listrik belum dipecah seperti sekarang yang sudah luar biasa. Ya, masih 3 jurusan besar waktu itu ya. Jadi waktu pertama kali Pak Bowo langsung mengajar begitu banyak. Betul. Nanti kita akan tanya kesannya dengan siswa-siswa yang pada masa itu. Sekarang kita ke Pak Joko. Pertama kali ke Tunas Harapan Pak. Kesannya apa? Karena Pak Joko ini bukan orang asli Pati, kemudian datang ke Pati mengajar di SMK Tunas, kesannya bagaimana Pak? Pada waktu pertama kali saya masuk ke Tunas Harapan, ya, saya kan jurusannya teknik
mesin, Ya. ya, pendidikan teknik mesin. Tapi begitu masuk ke SMK Tunas Harapan Padi, yang pertama kali saya itu mengajar malah di fisika. Oh. Jadi tidak ngajar di produktifnya. Berarti yang awal-awal ketemu Iya. Pak Joko ngajarnya fisika. Fisika. Malah fisika ya. Bukan teknik pemesinan saya ngajarnya pertama. Itu selama 1 tahun. 1 tahun fisika dulu. Karena waktu itu yang ngajar fisika itu enggak ada. Oh gitu. Ya, terus akhirnya saya harus masuk di Mengajar di fisika. Walaupun ada beberapa mata pelajaran produktif juga saya ampu. Waktu itu ya ada kerja bangku, ada kerja bangku, ada mesin perkakas, tapi masih konvensional semua waktu itu. Konvensional. Ya, cuma diselipin tadi fisika. Itu yang paling berkesan ke saya ya, loh, kok saya ngajarnya fisika ya. Nah, kebetulan saat itu kan memang saya juga dari SMA ya waktu itu ya. Sehingga kalau dasar-dasar fisikanya juga masih waktu sekolahnya dulu SMA ya, Pak. SMA-nya kan. Ya. Sehingga kalau fisika, kemudian untuk kimia ini kan masih ingat lah ingat ya. lah kalau gitu. Iya, betul. Dan dulu memang teknik itu dianggap termasuk matematika. Fisika dianggap ada ilmunya di situ. Oh, berarti bisa diampu oleh guru teknik gitu ya. Termasuk kimia. Ada 3 itu, fisika, kimia, matematika. Kalau Pak Bowo sendiri pernah mengajar 3 mapel itu mungkin Pak? Belum pernah ya. Baik, nanti kita tanya lagi. Kita ke Pak Karyo dulu. Kalau Pak Karyo setelah pertama kali masuk di Tunas Harapan, kemudian mulai tahun berapa menjadi ketua jurusan? Saya itu menjadi ketua jurusan itu yang pertama tadi Pak Wiono, almarhum Pak Agus Wiono. Ya. Kemudian yang kedua Pak Imade Sudarta. Pak Made berarti ketua jurusan. Baru sebelum kurikulum. Nah, terus saya. Nah, saya itu mulai mengganti Pak Imade Sudarta itu tahun 2004. 2004 Pak Karyo sudah menjadi ketua jurusan teknik otomotif waktu itu. Apa kendaraan ringan? Otomotif. Otomotif. Teknik otomotif. Masih bulat. Sampai tahun berapa, Pak? Sampai awal tahun 2024. 2024. Berarti 20 tahun. Hampir 20 tahun saya. ya, Hampir 20 tahun jadi ketua program. 20 tahun. Pak, mungkin ini Pak, perkembangannya apa saja yang sudah dilakukan Pak Karyo lah bersama Tunas Harapan selama 20 tahun itu. Mungkin program-program apa yang program-program besar lah Pak yang kemudian mengubah Tunas Harapan ini menjadi sekolah yang disegani sampai saat ini. Bisa diceritakan. Jadi pada saat awal itu bangunan masih biasa. Berkembang, kemudian tahun 2010 itu bengkel otomotif pindah. Awalnya di sebelah? Di BK. Oh, BK yang sekarang? Sekarang, ya. Di KP itu satu plot di sebelah utaranya parkir. Ya. Mungkin anak-anak yang tahun 9 itu ya, 3 itu masih ngerti, ini parkir dulu masih tetap ini. Ya, ini. Nah, kemudian utaranya itu bengkel otomotif. Ada 4 kotak itu, 4 ruangan. Yeah. 1 gudang, bawah itu sasis, sebelahnya atasnya itu agak atas itu karena pondasinya kan tidak datar ya tanahnya. Tapi bukan lantai 2 ya Pak? Tidak lantai 2, lantai 1 cuma lantai 1. Berbeda tinggi. Yang satunya itu untuk urusan mesin dan satunya urusan listrik. Okay. Nah, tahun 2010 dan saat itu saya sudah menjadi ketua program, pindah. Yang ke tempat sekarang? Yang ke tempat sekarang. Okay. Itu tahun 2010. Dan pada saat itu saya langsung dua proyek lah istilahnya ya, yang bareng gitu ya. Yeah. Yang pertama adalah bangunan baru, bengkel otomotif dan bengkel Yamaha. Itu dalam tahun yang sama. Bengkel Yamaha yang di depan, yang di depan, untuk servis umum. Di luar, servis umum. Itu tahunnya sama, tahun 2010 sebelum bulan Oktober itu kita BNI bangun bengkel otomotif. Kemudian yang berikutnya bulan Oktober itu kita dipasarai untuk membangun Yamaha untuk umum. Unit produksi lah ya Pak. Gitu. Dan kemudian perkembangan berikutnya sangat luar biasa, kita ada RSBI, kemudian ada mobil SMK. Mobil SMK Pak Karyo juga terlibat ya? Terlibat, ya. Wadah, pernah sini.
termasuk saat itu ada ya mungkin karena banyak faktor ya untuk keberhasilan mobil SMK itu. Iya, kalau itu memang di luar ini kita sebagai guru ya sebagai Pak. Guru. Ya. Itu wah kemana saja kita untuk urusan itu sampai Bu Eni itu ditunjuk sebagai direktur kalau nggak salah direktur keuangan. Direktur keuangan untuk mobil SMK. SMK pada saat itu. Ya, jadi pusatnya kan di Solo. Iya. Nah kita di saat itu kita awal SMK kita mendapatkan perakitan 2 mobil. Iya. Dan yang berikutnya kita 4 mobil. Tapi intinya kita fokuskan adalah kita itu bisa merakit. Itu yang merakit siswa berarti merakit ya, Pak? Siswa. Berarti ada dong yang jadi penonton kita sekarang ini Saya mungkin yang ada. dulu pernah merakit itu, mobil SMK ya Pak? Ada sekitar berapa orang Pak? Ya itu dalam satu kelas itu difokuskan. Oh, satu kelas khusus? Satu kelas khusus. Berarti ada sekitar 40 siswa ya Pak? 40 siswa dilibatkan di situ. Okay. Walaupun nanti gantian, nanti yang kelas pagi saat ini masang apa, kemudian nanti yang siang masang apa gitu. Dan nyatanya yang sangat oke sekarang Bu Eni juga untuk mobil operasionalnya Bu Eni, ya, Anda maaf juga saja ya tetap menggunakan mobil SMK. Berarti secara kualitas masih bisa dipertahankan kita ya Pak? Dengan bagus ya. Siap. Kita ke Pak Bowo sekarang, mungkin sekalian dengan Pak Joko karena sama-sama dari teknik mesin. Kalau tadi otomotif pertama kali ada di ruang BK, di gedung B ya Pak, kalau gedung C ya. Gedung C. Nah, gedung C. Kalau mesin dulu posisinya di mana? Mesin di sebelahnya itu. Di belakangnya. Gedung E berarti ya. Gedung E. Yang gedung E. Bawahnya yang untuk jenengan itu loh. Bawahnya jenengan. Ya, bukan yang di koperasi ya, bukan di baliknya otomotif ya. Bukan. Bukan. Di sebelah situ selajur itu loh. Yang sekarang jadi ruang teori industri itu. Iya, jadi Sipti Duju. Sampai kamar mandi itu. Sampai kamar mandi. Iya. Itu dulu mesin. Iya, mesin. Sampai tahun berapa ini Pak? Yang yang dipakai sekarang ini yang SPB. Rencana TEVA itu ya. Oh, rencana TEVA. Oke ya. Termasuk bengkel mesin. Bengkel mesin. Bengkel mesin baru tahun berapa pindah ke belakang mungkin Pak bisa tahun 12 diceritakan? 2012 atau 14? Iya. 12 atau 13 kalau bisa ya. Ya, setelah otomotif. Setelah otomotif 2015 Pak. Itu ya. 2015 karena waktu itu kan ada pas acara ini berarti ya Pak 25 tahun SMK Tunas ya. Iya. Oh gitu. Malah saya itu. Pokoknya di antara 2014 2015 kayaknya. Yang pindah ke belakang iya, itu. Baik. Tepatnya. Sekarang Pak Bowo yang mau saya tanyakan. Selama di Tunas Harapan dari mengajar di gedung E kemudian pindah ke belakang, tentunya sudah berganti siswa banyak sekali. Kira-kira yang paling berkesan, siswa yang paling berkesan mungkin dari kisahnya, karena kenakalannya, mungkin kan kalau SMK sepertinya identik ya karena siswanya laki-laki. Ada bah mungkin yang bisa dibagi atau diceritakan kisahnya mungkin bisa menginspirasi Sobat Tunas semuanya? Ya saya kira begini, sebagai guru ini tentu pasti mengalami dua hal, baik buruk, pinter bodoh, nakal dan tidak, ini pasti ada. Tapi untuk konsep dari sekolah dan kurikulum yang sudah tersusun sedemikian bagusnya, edukasinya, saya kira sekolah memberikan rambu-rambu untuk tata tertib, aturan-aturannya. Saya kira semuanya berkesan baik lah saya kira. Kenyataannya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi kenakalan kan wajar saja. Ini adalah seni seorang guru ya. Kalau di Jawa itu guru katanya gegayuane wujud, rasane wujud. Menyatukan dalam satu rasa. Menyatukan dalam satu rasa. Untuk peningkatan pembelajaran. Saya kira suka duka itu banyak sekali. Kemudian kenyataannya kesannya kan begini. Anak-anak yang lulus dari SMK Tunas tidak diajari nyopir bis pun udah nyopir bis gitu kan. Traktor pun banyak yang jadi iya kan? Iya. Peternak ada. Ini kan kita tidak ajari. Iya. Ini berarti anak-anak yang istimewa ya. Iya, setelah lulus dia mempunyai kreativitas yang cukup tinggi. Artinya dasar yang pendidikan yang diberikan di Tunas sangatlah bagus saya kira. Konsep yang diberikan dan tata tertib untuk
bentuk satu struktur yang sangat bagus untuk pembelajarannya. Berarti yang dibangun sejak awal Tunas berdiri sampai sudah 35 tahun ini, pengembangan soft skill-nya ke siswa itu sudah sangat bagus ya Pak? Termasuk ini yang kita rasakan sebagai guru. Ini jelas pembelajaran untuk guru sendiri itu luar biasa di Tunas. Untuk setiap masa dan waktu ya. Selalu kita ditambah pendidikan terus. Tidak hanya untuk siswa ya. Bukan untuk siswa, tapi gurunya ya. Kalau dulu kan Bu, diklat. Ya, masih ada diklat ya. Masih ada diklat. Betul, jadi kita dikirim ke PDC Malang, Bandung, Semarang. Ini sering guru itu dulu keluar. Dan itu Tunas Harapan sangat aktif untuk itu ya Pak? Aktif, iya. Baik. Ya. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan. Karena Pak Joko ini berada di Wakahumas sudah agak lama juga. Sejak saya pertama kali di Tunas Harapan, Pak Joko sudah di Wakahumas. Hampir bersamaan dengan Pak Karya kelihatannya ya. Iya ya Pak? Enggak tahu Pak kalau saya di awalnya kan di jurusan dulu kan Pak Agus. Oh di jurusan dulu? Di jurusan itu saya mulai tahun 98. Oh 98. 98. Dulu ganti Pak. Terus Pak Bayu. Ya Pak Bayu waktu pertama kali. Terus sampai 2008. Oh, berarti 10 tahun ya Pak? Kira-kira 10 tahun. 2008, 2009 gitu ya? Iya. Nah, terus saya langsung ke ke bagian humas. Bagian humas. Dan sampai sekarang. Sejak tahun 2009 mungkin ya Pak, kurang lebih ya Pak. Yang mengganti Pak Jais itu. Kemudian yang di mesin digantikan Pak Jais. Tapi selama menjadi Wakahumas sampai sekarang, Pak Joko masih mengajar ya Pak di jurusan mesin ya? Masih, saya masih aktif di sana. Kan tugas guru yang utama kan masih mengajar ya Pak. Kalau Wakahumas itu dapat sertifikasi sampingan tambahan. Iya betul. Dapat sertifikasi loh kalau enggak ngajar. Ya, siapa tahu kan dari sekolah memberikan kebijakan karena Wakahumas kan tugasnya banyak. Kalau kita lihat sebagai guru-guru yang hadir setelah panjenengan di sini kan banyak sekali program-program pengembangan yang dilakukan oleh sekolah baik untuk guru maupun untuk siswa. Sebagaimana disampaikan Pak Karyo dan Pak Bowo tadi. Pak Joko sendiri bagaimana melihat perkembangan Tunas Harapan dari awal sampai hari ini? Jadi dari awal Pak Joko masuk sampai hari ini untuk program-program yang dilakukan oleh sekolah. Bagaimana Pak ininya, perkembangannya? Jadi gini, kalau kita lihat dari yang pertama dulu ya, SDM ya. Ya, SDM. Guru berarti ya Pak? Betul. Tunas Harapan sangat sangat konsisten sekali ya. Tadi sudah disampaikan dari Pak Bowo, Pak Karyo, yang namanya diklat itu kan kita selalu dikasih kesempatan. Gitu. Apakah itu dari program pemerintah ataupun nanti dari mandiri. Mandiri Tunas Harapan. Termasuk sampai gini, sekolah kan memberikan kesempatan kepada teman-teman guru itu kan S2. Iya, betul. Sampai disekolahkan S2. Kemudian untuk yang tadi diklat itu kan saya kira sampai sekarang pun juga masih. Sampai teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin punya kekurangan terkait dengan materi ya, atau apapun itu kan silakan mengajukan. Sekolah kan tetap sangat welcome sekali ya. Welcome sekali sangat untuk mendukung untuk entah pengembangan itu tadi, guru ya Pak. Dari baik secara mandiri gitu, maupun kita ikutkan dari program pemerintah. Sementara untuk yang program-program kita untuk yang sekolah secara umum itu kan terkait juga dengan programnya di kementerian ya. Ya, dari pemerintah ya kan, Pak, ada mobil SMK. Kita hampir setiap programnya pemerintah itu kan kita selalu aktif ya Pak. Ikut ya, selalu dapat ya. Mulai dari RSBI, kemudian mobil SMK tadi ya Pak. Nah, mobil SMK itu ada, saya lupa. RSBI, mobil SMK, terus ada SMKPK. Nah, ya, yang baru ya Pak, SMKPK itu kan juga ada. Oh. SMKPK terus disusul yang terakhir kemarin kan TEVA Pengimbasan. Iya. TEVA Pengimbasan ini kan kita juga pokoknya pusat keunggulan program itu kan SMK pusat keunggulan. SMK pusat keunggulan itu kan saat ini TK. 3 tahun berturut-turut kita mulai tahun 2021, 2022 kemudian 2023. Ini kan SMKPK. 2024 baru masuk ke SMK yang TEVA Pengimbasan. Nah, ini alhamdulillah kita selalu up to date dengan program pemerintah ya Pak. Sehingga pengembangan di baik fasilitas kemudian
SDM, guru ini kan selalu update terus. Berarti memang kalau menurut Bapak-bapak bertiga, Tunas Harapan itu secara konsisten memang melayani pendidikan dengan sangat baik gitu ya. Artinya memang untuk memajukan siswa ini Tunas Harapan itu enggak setengah-setengah gitu ya Pak. Karena memang kuncinya kan di guru. Kalau gurunya kunci itu pendidikan ya Pak ya. Kalau gurunya itu oke semua ya Pak ya. Otomatis Attitude-nya bagus, skill-nya bagus, kemudian konsepnya bagus. Saya yakin nanti akan berpengaruh ke siswa. Itu sudah pasti ya Pak. Baik. Sekarang kalau dari siswa mungkin Pak Karyo perkembangannya setelah 30 tahun seperti apa? Dan mungkin pesannya untuk generasi atau untuk Sobat Tunas yang saat ini sedang menonton. Ini saya mau nambahin dulu Pak Joko. Pak Joko ya. Jadi memang karena saya itu hampir 100% ya, 100% lah. Bu ini kepala sekolah, saya jadi guru ya. Jadi apa yang ada yang dilakukan Bu ini saya kan tahu bareng gitu ya. Betul. Saya itu mempunyai sertifikat itu hampir 100 lembar dan itu sudah di laminating oleh nyonya saya. Luar biasa. Itu kalau saya tempel di ruang tamu saya. Untuk anak penuh ya Pak? Itu penuh. Jadi hiasan dinding ya. Apa ini? Bukan karena saya kepingin sombong, tapi inilah Tunas Harapan. Betul-betul harus yang pertama kali adalah gurunya dulu. Jadi dulu itu diklat itu 1 bulan, 2 minggu. Itu sering 1 bulan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu diklat apa? Karena ini penting. Kalau gurunya untuk peningkatan mampu, enggak pinter ya dari kompetensi dan yang lain, mana mungkin sampai anak. Betul, dan anu harus berkelanjutan. Jadi istri saya luar biasa, sekali dapat diklat, ada sertifikasinya di laminating. Dan itu saya hitung mendekati 100. Wah, luar biasa. Mungkin besok bisa ditampilkan. Besok kalau memang bisa tampilkan saya saya dibayarkan sini. Betul. Terus kemudian saya itu satu-satunya guru yang maaf saja ya, karena saya itu tidak pintar ngetik Bu ya. Saya tidak pintar Saya itu satu-satunya guru yang menolak S2 dari BNI. Sampai Pak Kepala Dinas saat itu Pak siapa itu yang sama itu. Sampai saya itu ya bukan diolok-olok lah ya, disindir pada saat ada pertemuan di sekolah SMK lain. Saya disindir yang sekolah sekolahan gratis kok enggak mau gitu ya Pak. Cuma karena saya itu nanti saya tidak lulus itu. Kalau tidak lulus saya ngajar anak gimana? Betul. Pribadi saya, pikiran saya tidak lulus itu karena tekan batin saya. Kedua saya tidak bisa mengajar. Betul. Makanya saya putuskan lulus. Bukan karena ada sesuatu ya, tapi karena memang saya tidak mampu ngetik skripsi dan sebagainya, tugas itu kan saya tidak pintar. Karena memang saat itu memang saya yang salah, yaitu saya tidak mau segera berubah untuk belajar IT-nya update teknologi gitu ya Pak. Nah, kemudian yang pertanyaannya Buli tadi, masalah anak ini, siswa ya. Jadi sudah ada setiap generasi ada zamannya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Jadi pada saat saya pertama masuk, anak-anak itu karena tidak ada HP, tidak ada anak-anak itu fokus karena masih fokus. Yang dia datang itu belajar. Zaman dulu itu buku itu hanya satu, Bu. Yang dimiliki oleh guru. Yang lain tidak ada, perpustakaan maaf saja ya. Tunas Harapan perpustakaan baru-baru digital dan sebagainya. Itu baru berkembang sekali. Dulu tidak ada. Jadi semua itu bergantung dengan guru dan ini buku. Dan semuanya fotokopi gimana? Tidak ada fotokopi mungkin sangat jarang dan jauh dan mahal. Masih sesuatu yang mahal ya Pak. Akhirnya anak ini nyatet dan karena nyatet menulis kemudian itu akhirnya ininya daya pikirnya ini lebih melekat. Betul. Jadi ilmunya itu lebih melekat daripada anak-anak sekarang. Karena anak sekarang mungkin aja gampang nanti aja saya lihat di sini. Tinggal difoto tinggal gitu difoto. Betul. Saya bisa belajar kan di papan tulis. Pak Bowo juga Pak Joko gambar apa itu dulu bagus. Kapur ya. Kapur ya, masih ngomongin kapur ya. Kalau pulang ya ini semua putih semua ini. Itu celana-celana itu putih, kadang kalau guru itu kalau nggak sadar pipinya diginikan itu ininya ikut putih tangan putih semua. Itu tapi luar biasa anak-anak itu. Makanya sekarang kalau ini murid-murid kita ini yang pada melihat itu
Mesti dia akan kembali mengenang memori yang dulu-dulu itu Iya, kayak apa gitu. betul, Pak. Belum lagi yang mengenai pembentukan karakter. Luar biasa. Dulu anak ngantuk, satu ngantuk, semuanya keluar. Dijemur di halaman yang tidak berpaving. Hebatnya lagi, tambah gulung-gulung. 40 anak. Tidak ada tuntutan apa-apa. Tidak ada tuntutan apa-apa. Iya. Anak-anak masih mesem itu. Neng akhirnya apa ya? Karena itu udah kotor, ya akhirnya wah ini nanti dihukum lagi. Ini yang hanya gerakan-gerakan, belum lagi Iya. yang nyun sewu ya. Iya. Namanya yang di Jawa Tengah. Makanya anak ini ada murid-murid saya itu pertanyaannya Iya. lama. Itu begini, berapa kali berapa jurusan? Iya, tadi waktu kita live juga Pak, kangen dihukum Pak Karyo, kangen dihukum Pak Bowo, begitu katanya. Loh, saya dulu tidak pernah hukum kok. Hanya suruh push up lari aja. Itu Itu pembelajaran. bedanya itu kan. Anak Iya. sekarang saya bikin gitu, Bu. Saya urusan polisi. Iya, betul. Gitu. Sekarang. Pertama fisiknya ya berbeda, walaupun makanannya mungkin lebih bergizi sekarang, tetapi dulu itu keseimbangan antara Gerak makan dengan mungkin gerak, ya, Pak, betul. nah, itu seimbang, sehingga anak-anak itu lebih kuat dan memang apa ya, tidak ada rasa mengeluh. Anak-anak dulu itu tidak ada rasa mengeluh, wah ini berat Pak, saya tidak bisa. Sekarang Pak ini saya lelah, saya Iya, tidak bisa. betul. Kalau itu juga saya Itu ya. merasakan Pak. Iya, itu yang sampaikan untuk anak-anak Kesannya antara ya, dulu Pak. sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang ya. Iya. Kalau Pak Bowo sendiri, Pesannya ya. ya perbedaannya mungkin Pak, apa sama seperti Pak Karyo atau ada tambahan mungkin Ya, Pak untuk mungkin siswa-siswa ada tambahan teknik karena mesin? Pesan saya kan begini, karena sekarang ini dalam teknologi sangat canggih ya. Ya, Apapun bisa didapat dengan mudah, tapi kiranya nanti mampu memilah dan menyaring di dalam mengambil satu kaidah pembelajaran. Kan sekarang mudah. Guru menyampaikan ini dicari di YouTube kan banyak. iya betul, Diambil. betul ya. Gitu. Lah, Apalagi sekarang sudah ada kecerdasan buatan Buatan. itu Iya. ya. iya, itu kan sangat mudah. Namun kalau kita lihat bahwa kemampuan daya nalar dan daya pikir ini masih bagus dulu. Sekarang ini ada kok anak mesin itu saya tanya 24 dibagi 3 berapa? Maaf loh. Iya. Ini untuk mengingatnya lama. Betul, loh. betul. Iya. Padahal di situ diberi pembelajaran apa? Integral, limit apa itu sampai Iya. tak terhingga. Lah untuk apa jauh-jauh? Perkalian dan pengurangan saja bingung. Iya, betul. Maka kiranya pesan saya untuk generasi yang sekarang, hendaklah segera memilah dan memilih di dalam pembelajaran untuk kesesuaian apa yang berkembang pada dirinya masing-masing. Karena jangan salah arah. Begitu mudahnya didapat, maka begitu mudahnya dia menyepelekannya. Iya. Istilahnya. Itu tidak betul-betul konsisten akhirnya. Karena gampang didapat, akhirnya gampang juga menyepelekan gitu. Ya, akhirnya apa? Lupa. Iya. Melupakan sesuatu yang begitu mudah. Apalagi bahasanya sekarang. Ada dibully, ada di apa ya. Iya, Ini betul. justru dipakai untuk apa? Karakter untuk menembak sesuatu, untuk menguntungkan dirinya. Guru marah sedikit, wah masalah. Iya. Dihukum sedikit, Iya. masalah. Temannya Iya, bilang betul, begini, betul. dibully dan sebagainya. Lah kemarin saya tanya, saya ditelap pulang. Sudah Satu kelas, Pak. bukan 4 anak. Oh, cuma 4. 4 ini dihukum Pak Jais karena tidak mau pemanasan. Iya. Setelah dihukum disuruh potong. Yang 3 potong, Rambut yang ya. yang 1 hilang. Mau pulang saya absen terus tadi pagi. Kamu ke sini. Kemarin kok saya ditilap pulang kenapa? Saya sakit ya Pak. Oh semua apa alasanmu kok enggak masuk akal? Kenapa enggak ngomong saya? Ya inilah anak sekarang. Iya, Pusing, betul, Pak. betul. Wah ini musing no. Nah untuk itu kiranya kalau mengajar sih untuk emosi dan sebagainya sebagai seorang guru itu bagus dulu. Oh. Karena guru itu mampu melampiaskan emosionalnya betul-betul. Iya, sekarang harus hati-hati. Hati-hati. Loh yang nama dulu bebas ya. bebas lah. Bebas. Wah ini enggak praktek. Kamu ngapain enggak praktek? Ini kamu up 20 Iya. kali. Tapi nyatanya dia setelah keluar dari tunas, Justru mendaftar jadi- polisi atau tentara, Iya, orang-orang ketemu hebat saya ya. ngomongnya apa? Belum seberapa hukuman Iya, jenengan. betul, betul. Itu loh, belum seberapa. Tapi sekarang
Mau Masalah. dihukum pusat, masalah ini. Iya. Apalagi kurikulum merdeka. Iya, Ini betul, sangat-sangat bagi saya ini sangat harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus ada perubahan juga ya Pak berarti. Ya, kemudian pesan saya di SMK Tunas, saya mengucapkan terima kasih. Iya, karena sebentar dibesarkan. Pak, itu nanti. Oh, itu Nanti nanti. saya tanyakan lagi. Oke, siap. Kita tahan dulu ya. Iya, untuk- Sekarang ke Pak Joko nih, masih tentang siswa Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kalau saya lebih menyoroti ke apa ya? Mungkin dari teman-teman tadi kan sudah betul lah sudah. Daya juang ini yang Oh ya, saya khawatir keinginan anak Ya. untuk ini ya. untuk Untuk maju, kerja keras untuk maju kerja. ini Iya. daya juangnya. Saya khawatir dengan ini yang namanya siklus kehidupan. Pada waktu mungkin kakek saya dulu ya, atau Iya. mungkin kakeknya Pak Karyo atau kakeknya Pak Bowo, Iya. itu kan Nenek moyang. kemana-mana kan selalu jalan kaki gitu ya. Iya, betul betul. Terus berikutnya mungkin bapak kita ya Pak Sepeda. Karyo, Beda. sepeda, Benar. Iya, naik kan sepeda. seperti itu. Terus kita sepeda Terus motor. kita generasi sekarang ini yang termasuk saya Pak Karyo, Pak Bowo kan sudah lebih nyaman. Iya. Karena apa? Melihat kondisi orang tua zaman saat itu, sehingga membuat daya juang kita kan lebih tinggi gitu Iya, ya. betul betul. Akhirnya lebih ya paling enggak sekarang kita sudah bisa naik motor, ada yang naik Mobil. mobil Iya. kan gitu. Saya pengen seperti ini lebih Ya. sukses gitu ya Pak. Terus nanti anak kita bisa juga lebih baik dari kita, Mobil juga. Iya. lebih nyaman. Lebih ini ya toh? gitu ya, ya. Yang saya khawatirkan nanti generasi kita yang berikutnya, mungkin cucu kita atau Cicit ya. Cicit. cicit kita. Helikopter. Ya toh? Karena apa? Sudah di kondisi nyaman. Iya, betul betul. Biasanya betul. orang susah itu kan dengan kondisi susah dia akan berjuang keras. Iya, betul betul betul. Tapi begitu dia di kondisi nyaman, Nyaman. Iya. daya juangnya ini Iya. yang lemah. Akhirnya kan ya mungkin betul juga yang namanya apa Pak? Apa roda selalu berputar gitu ya. Iya. Nah, itu yang namanya apa? Siklus kehidupan. Iya. Nah, itu yang saya khawatirkan itu nanti malah generasi kita yang Baru-baru ini yang akan datang yang akan datang, termasuk yang Kurang yang semangat. sekarang ini, yang Iya. sekarang ini kan sudah menunjukkan daya Iya. juangnya sudah ada tanda-tanda Betul, Iya. betul, seperti itu. betul. daya juang kurang. Kurang apa? Kerja kerasnya ini beda dengan dulu. Dengan ya generasi mungkin dengan sebelumnya. iya, ya, Pak. mungkin kita Budayanya sudah kondisinya memang saat itu dituntut untuk kerja Lebih keras ini gitu ya, gitu lebih ya. ya. Gitu. Baik. Tidak terasa sudah banyak hal yang kita Sudah 2 jam perbincangkan ya, Bu. sedari tadi. Bu nambahin boleh Bu? Nambahin sedikit aja. Boleh, boleh, Pak. Tapi ini belum closing ya. Nanti saya Iya. tanya lagi. Ini belum Oh, closing. Belum. Belum Tapi closing. nambahin belum nanti. Boleh, boleh kalau mau nambah sekarang. Ya, saya hanya nambah sedikit. Ini perbandingannya Iya. bahwa budaya orang Jawa nenek moyang dulu ini ada 2 konsep di dalam pembelajaran untuk kurikulum raga dan Iya. kurikulum jiwa. Ada raga dan jiwa dan raga berarti ya, Pak. Nah, raga itu diukur dengan konsep-konsep yang diukur dengan angka-angka. Iya. Misalkan salah satu contoh begini. Sekarang kan budaya kita memberi doa anak misalkan. Iya. Itu kan tidak terukur. Padahal orang Jawa ini memberi ukuran standar ada. Oh. Jadi misalkan 3 kelompok, baik, sedang, buruk. Iya. Baik itu ada angkanya 0, 2, 7, 8. Dihitung dari awalan dan akhiran. Akhiran. Kemudian sedang itu diukur awalan dan akhiran. Tapi angkanya 3, 5, 6, 9. Misalkan seperti Pak Joko dihitung awal akhir kan Jo. Tapi Diono Coroko. 13, kemudian enggak ini contoh. Iya, iya. Jo 13, To itu 7, jadi 20. Hmm. Berarti angka yang belakang kosong. Masuk di kategori baik tadi. 0, 2, 7, 8. Ini untuk melihat ukuran. Iya. Lah angka ini diabaikan untuk membuat nama doa nama karena Iya. nama ini doa. Tapi tidak semua orang belajar loh. Iya. Iya. Ini konsep orang Jawa sudah dihilangkan. Bahkan kalau saya menghitung nama dikira ngeramal. Padahal ini ada standar. Lah, Ada ilmunya ya. ada Pak, ilmunya. ya? Betul, Ibu betul. melihat siswanya pinter-pinter dari mana? Angka kan. Iya, iya. Maka angka itu singkatan. Anaknya Iya. karep orang Jawa. Oh. Karepnya apa? Kemudian diaplikasikan dalam bentuk aksara. Iya. Anane karep rasa. Kan begitu. Gitu loh. Makanya ini diaplikasikan. Kemudian yang jiwa. Yang Iya. jiwa untuk menembus, mencari Tuhannya Iya. itu dengan rasa.
Betul. Jadi konsep orang Jawa Ini yang itu kita tidak bisa Pak ini. enggak bisa karena mungkin Hitung-hitungannya loh, Pak Pak Karya Jokowi. belum belajar. Memang saya belajar, Bu. Ada Walaupun saya dua. sudah punya Ada dua konsep. Sertifikat ini saya Beda tidak mampu. berarti Ya. Pak Beda, sertifikatnya. Beda. Jadi konsep untuk raga Iya, dan konsep untuk untuk jiwa. jiwa. Harusnya dua-duanya seimbang berarti Seimbang. ya, Pak. Maka di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Mana gitu loh yang sering saya tanyakan. Mana untuk Ini, membangun jiwanya? Bangun jiwanya, mana ini konsepnya? Iya, mana Gitu ya. konsepnya? Iya, Selalu iya, saya betul, cari, betul. tapi tidak ketemu. Dari dulu sampai sekarang Iya. berarti ya, Pak. Hanya raganya saja yang dibentuk Iya, betul. seperti Pak Gatot dan sebagainya olahraga kan. Iya. Mana olah rasanya kan? Iya. Gitu. Saya kira Belum itu. ada. Mungkin Baik. yang bisa mencari olah rasanya di luar. Kalau di agama ya dinaikkan sampai ke makrifat tentunya. Iya. Jangan hanya di syariat, tarekat, hakikatnya saja. Artinya sampai di makrifat. Ini keseimbangan pembelajaran sampai ke jiwa. Ya. Baik. Itu Terima ya. kasih, Bah. Ada pengetahuan baru untuk kita semua dan untuk Sobat Tunas yang menyaksikan. Termasuk itu ini. harusnya guru BK. Ilmu tingkat tinggi ini. Harusnya guru BK. Guru BK juga punya itu berarti. Iya, ya, Pak? karena apa? Untuk melihat karakter dan sifat anak, ini dilihat dari angka. 0, 2, 7, sampai 8. Itu yang terbaik. Itu ada dasarnya. 0 adalah tempat Tuhan, suwung ya. Jadi tidak ada apa-apa kalau di Jawa. Nanti dijelaskan sampai ke Nocoroko ya. Iya. Gitu. Nanti mungkin kita ada waktu khusus untuk belajar tentang apa-apa. Boleh. olah rasa ya, Ya, Pak. sebenarnya Karena- sebetulnya itu ada angka-angka kok. Bu. Iya. Ada penilaiannya. Betul. Gitu. Karena memang juga penting, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ada semacam penurunan daya juang atau semangat untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik dari generasi ke generasi. Kemudian untuk Tunas Harapan sendiri, kesimpulan yang bisa saya bisa saya simpulkan dari pembicaraan tadi adalah Tunas Harapan selama 35 tahun membersamai pendidikan di Indonesia ternyata sangat bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak Indonesia, memberikan sesuatu yang terbaik untuk menyiapkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Tidak hanya dari sarana prasarana yang tadi sudah diceritakan, sudah berubah total, sudah diupdate, tetapi juga dari program-program yang up to date setiap tahunnya, juga dari proses pembelajaran yang selalu mengikuti kurikulum Iya, terbaru yang perkembangan. diterapkan oleh pemerintah. Hanya mungkin untuk kurang-kurangnya itu yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau ada saran dari Sobat Tunas, silahkan bisa komen di kolom komentar. Apa sih yang perlu diperbaiki dari Tunas Harapan? Di penghujung acara, tentunya karena SMK Tunas Harapan Pati akan berulang tahun, 35 tahun di tahun ini, kita akan meminta kepada ketiga narasumber untuk memberikan ucapan harapan atau pesan kepada SMK Tunas Harapan Pati di usianya yang ke-35 tahun. Kita mulai dari Pak Karyo. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Li. Jadi untuk harapan-harapan Bapak-bapak yang lama ini mungkin sebentar lagi pada pensiun ya. Pertama adalah untuk guru-guru yang muda-muda, tetap semangat. Kemudian harus masih belajar banyak. Yang mungkin kalau belajar teknik ya, mungkin bapak-bapak muda, ibu muda itu luar biasa. Tapi yang mungkin butuh waktu adalah bagaimana kita bisa memberikan karakter yang baik. Karena karakter itu harus kita yang menjadi contoh ya. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu yang baik, berarti kita harus baik dulu. Untuk bapak-bapak guru muda itu harus mencoba untuk menggali, memperbaiki personal brandingnya harus ditata supaya menjadi tulodo, menjadi contoh untuk anak. Personal branding sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru. Semuanya, mungkin saya juga nakal ucapan juga tidak pantas jadi guru. Tapi anak-anak muda sekarang harus lebih baik dari saya. Lebih dari Kemudian untuk pantas. anak-anak yang anak-anak kita ya, Merendah. alumni dan besoknya mudah-mudahan juga harus tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, daya juang harus tetap ada karena yang menjadi masalah adalah kita sudah hidup di zona aman. Zona aman akhirnya tantangan-tantangan itu tidak memberikan suatu efek pada kita supaya segera berubah dan menjadi baik. Tapi
saya masih aman aja kok. Nah, itu membuat anak-anak menjadi kurang, juangnya kurang. Iya, betul. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Tunas Harapan Padi, yang apapun yang terjadi dengan Tunas, saya dari Allah memberikan kepada Pak Tukimin, Mbak Tukimin kepada Bu Eni untuk menyediakan apa yang selama ini saya bekerja dan di situ mendapatkan suatu finansial dan bisa menghidupi keluarga kita. Apapun yang ada dari Tunas Harapan. Besar kecil kita syukuri akan berkah untuk kita. Amin. Amin. Saya kira cukup itu Bu. Saya sekali lagi terima kasih kepada SMK Tunas Harapan dan mohon maaf ini mumpung saya masih hidup ya. Untuk anak-anak alumni yang saya angkatan-angkatan itu ya. Iya Pak, mohon yang maaf, Sobat Tunas semuanya. Sobat Tunas itu ya, yang mungkin dulu, tapi yang dulu mungkin berusaha diginikan, saya setelah dibully ya, dan di tes fisik dan sebagainya itu mohon maaf, karena apapun yang kita lakukan, nomor satu adalah untuk anak, bukan untuk kita. Dan saya itu saya juga tidak stres, saya juga normal, tapi inilah yang harus kita kerjakan supaya penjenengan itu insya Allah jadi orang-orang hebat. Menjadi insan yang hebat insan yang hebat, untuk dirinya sendiri, untuk penjenengan semua, untuk keluarga, dan untuk nusa bangsa Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan Bu Uli. Terima kasih Pak Karyo. Ya, sama-sama Bu Uli. Silahkan Pak Bowo bisa menyampaikan yang pertama untuk Tunas Harapan. Saya ucapkan terima kasih, terutama adalah pencetus dan pendiri Bapak Tukimin Mulyono. Kemudian ditindaklanjuti oleh generasi berikutnya Pak, sebelum Bu Eni Pak Sam? Kepala sekolah. Pak Mualim. Pak Mualim, kemudian Bu Eni. Mudah-mudahan apa yang dicetuskan yang begitu sulitnya dulu dan sudah diperjuangkan sampai sekarang ini menjadi sekolah yang hebat. Harapan saya manajemen inilah yang membentuk satu lembaga yang sangat baik, karena manajemen yang disiplin tentunya yang terukur dengan baik. Nah untuk itu kiranya harapan saya generasi berikutnya harus lebih baik. Amin. Takutnya kan begini, nanti Bu Eni ini kan sudah sepuh ya. Iya. Nah, ini terjadi pergantian mungkin tidak bisa melebihi atau sepadan, malah menurun. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Ya itu ucapan terima kasih. Kemudian harapan saya juga bahwa SMK Tunas harus tetap eksis seperti yang amin. terdahulu, karena kita dibentuk dan bisa dewasa karena pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga di SMK Tunas ini. Kemudian generasi penerusnya sebagai murid atau sahabat yang lain di SMK Tunas Harapan kiranya masih mampu mendukung dan memberikan petunjuk dan sarannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bowo. Terakhir dari Pak Joko untuk Tunas Harapan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya berpesan kepada generasi penerus ya, bahwa tahun 2027 itu rata-rata teman-teman kita yang berjuang di mulai tahun 90-an itu habis itu. Tahun pensiun berarti ya Pak, pensiun. 27 ya. Mulai dari Pak Karyo, Pak Bowo, ada Pak Made, Pak Gatot, hampir itu. Sehingga nanti mulai 2027, mungkin nanti saya yang paling tua. Paling tua ya Pak, sesepuh ya Pak ya. Ini sepuh gitu. Tahun 27. Maka nanti saya pesankan ke teman-teman muda semuanya, yang Bapak Ibu guru yang mungkin baru masuk atau yang masih muda-muda, jangan melihat Tunas Harapan ini kondisi yang saat ini. Yang sekarang. Ya. Tapi lihat prosesnya. Prosesnya dulu seperti apa sampai sebesar ini. Sampai masyarakat percaya dengan kita, kemudian pemerintah juga percaya dengan kita. Bahwa kepercayaan itu kan dibangun baik secara horizontal ya ke masyarakat maupun secara vertikal. Ya. Vertikal ini termasuk ke birokrasi, ke pemerintahan ya, Pak. Jadi dari kabupaten, kemudian provinsi sampai ke direktorat. Nah ini kan sudah dibangun selama kepemimpinan Bu Eni kan sudah dibangun itu. Ya. Jadi secara horizontal dibangun, secara vertikal juga dibangun. Sehingga untuk generasi berikutnya, tolong ini bisa paling tidak amanah ini yang harus dijaga terus. Jangan sampai nanti malah justru turun. Ya, kalau bisa
kondisi kita sudah nyaman. Saya khawatir nanti kalau kita sudah nyaman, sudah enjoy, akhirnya justru lengah. Betul. Nah, ini sehingga kurang waspada teman-teman yang para kaum muda, Bapak Ibu guru yang muda-muda ini, saya berpesan sekali, sangat pesan sekali, jaga Tunas Harapan tetap eksis ya, masyarakat percaya, pemerintahan juga percaya, sehingga sampai kapanpun, karena apa? Ini ya ladang kita semuanya. Tegal kita. Ya, tegal kita, sehingga silakan jaga semuanya. Yang terakhir saya terima kasih kepada para pendiri SMK Tunas Harapan, ya, terutama Bapak Teguh Mulyono, beserta keluarga, dan kemudian dilanjutkan juga, ini kan ada pengembangan ya dari Bu Eni, kemudian dari Pak Teguh Mulyono, dulu kan punya cita-cita bagaimana Pati ini menjadi kota pendidikan gitu ya. Sehingga mulai tahun 2018 ini kan mengembangkan kembali untuk yang sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Harapannya apa? Supaya nanti masyarakat Pati ini mengenyam pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan seorang dalam satu wilayah, maka otomatis nanti akan berdampak ke masyarakat secara umum. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Joko, terima kasih banyak Pak Karyo, Pak Bowo, dan Pak Joko untuk kehadirannya di episode perdana Talkshow Guru Punya Cerita. Semua yang diceritakan mengandung hikmah, mengandung pesan, mengandung saran, nasihat, sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama generasi-generasi muda Indonesia, khususnya generasi-generasi muda yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Baik Sobat Tunas, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara talkshow kali ini, saya akan memberikan kuis untuk semua yang menonton. Dan tentunya kuis ini berhadiah. Apa hadiahnya? Nanti ditunggu saja. Cara menjawab kuis ini, silahkan kirimkan jawaban Anda di kolom komentar pada link YouTube yang menyajikan talkshow ini. Silahkan kirim jawabannya di sana di kolom komentar. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sangat gampang. Kalau Sobat Tunas semua menyimak apa yang sudah kita bicarakan dari tadi, pastinya bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, sejak tahun berapa Pak Karyo menjadi ketua jurusan otomotif? Dan sampai tahun berapa? Silahkan kirimkan jawabannya di kolom komentar. Bagi yang beruntung nanti akan dihubungi oleh admin. Terima kasih sudah menonton. Sehat semua Sobat Tunas. Terima kasih sekali lagi Pak Joko, Pak Bowo, dan Pak Karyo atas kehadirannya. Sehat selalu. Dan semoga senantiasa membersamai Tunas Harapan. Meskipun besok sudah pensiun, bisa dengan motivasi, dengan semangat, dan juga dengan doa-doanya tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, para Sobat Tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu.